action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di video kali ini kami bertiga ingin menjelaskan materi tentang kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Kerajaan yang pertama adalah satu kerajaan Kutai Martapura. Menurut kajian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif 2021 dalam bukunya berjudul Kerajinan Martapura dalam Literasi Sejarah Kutai 400 sampai 1635, kerajaan Hindu tertua di Nusantara adalah Martapura, bukan Martadipura, di Kecamatan Muarakaman, bukan Kutai Kartanagara, berdiri abad ke-14. Hal itu didasarkan dari prasasti Yupa atau monumen batu bertulis yang ditemukan dua tahap, yaitu tahun 1879 dan 1940. Yupa berjumlah 7 buah. Itu mayoritas menceritakan kemakmuran periode Mula Warman. Kini, ketujuh batu Yupa tersebut berada di Museum Nasional. Adapun kitab klasik berjudul Surat Salasila Raja Dalam Negeri Kutai Kartanagara setebal 132 halaman dari tahun 1849 adalah sumber autentik untuk penulisan sejarah kerajaan Kutai Negara. Kitab tersebut ditulis oleh Kitab Muhammad Tahir, seorang Banjar yang menjadi juru tulis kerajinan Kutai Kartanagara. Kitab ini beraksara Jawi. Teksnya menggunakan huruf Arab sedangkan bahasanya Melayu. Kitab ini dapat menjadi sumber sejarah dengan menyisihkan bagian dongengnya, meskipun tergolong susastra yang bercampur dengan mitologi pengagungan. Naskah asli kitab itu saat ini disimpan di Perpustakaan Negeri Berlin, Jerman. Temuan 7 buah Yupa menjadi awal pengungkapan kerajinan tertua Nusantara. Berdasarkan penjelasan dari Syarif, ada 3 nama tersohor di kerajaan Kutai Martapura yang disebut di dalam Yupa. Pertama, Kundungga atau bukan Kudungga, yang bukan kaum Brahmana Hindu masa itu ditulis sebagai ayah pendiri kerajaan, bukan raja pertama. Kedua, Aswawarman putra Kudungga, raja pertama Martapura. Ketiga, Mulawarman putra Aswawarman, raja termasyhur yang membawa kejayaan Martapura hingga bisa berderma sapi sebanyak 20.000 ekor untuk kaum Brahmana. Tidak ada catatan lebih lanjut sosok yang menjadi penerus Mulawarman. Namun Muhammad Fahmi 2016 melalui penelitiannya yang berjudul Kerajaan Kutai Kartanagara ing Martadipura dan Peran Raja dalam Pengembangan Agama Islam di Kerajaan Kutai abad ke-17 dan ke-18 menyebutkan penguasa kerajaan Kutai Martapura antara lain Maharaja Kudungga Anumeta Dewawarman, Maharaja Aswawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Sri Aswawarman, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Gayana Warman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nalasinggarman, Maharaja Nala Parana Tungga, Maharaja Gadingga Warman Dewa, dan masih banyak lagi. Dua, Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma merupakan sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan meninggalkan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Peninggalan-peninggalan itu memperlihatkan jika Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu aliran Wisnawa. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan negara. Negara artinya kerajaan atau negara,
sedangkan Taruma berasal dari kata tarum, yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Temuan arkeologis yang berada di Muara Citarum adalah percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya, yang diduga merupakan peradaban peninggalan kerajaan Tarumanegara. Salah satu prasasti yang dijadikan sebagai sumber sejarah keberadaan kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Ciaritehun. Lokasi prasasti tersebut berada di Desa Ciaritehun, Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor. Pada 414, Fahien datang ke Tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah Kerajaan Tolomo, Kerajaan Tumanegara, dan singgah di Yepoti selama 5 bulan. Selain itu, berita dinasti Sui menuliskan bahwa utusan Tolomo telah datang dari sebelah selatan pada 528 dan 535. Berita dinasti Tang selanjutnya menuliskan bahwa utusan Tolomo telah datang pada 666 dan 669. Berdasarkan berita-berita tersebut, dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 4000 sampai 6. Berdasarkan berita-berita tersebut, dapat diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 400 sampai 600 yang saat itu dipimpin oleh Punawarman dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa Barat. Sekian, terima kasih. 3. Kerajaan Medang. Catatan awal Kerajaan Medang ada dalam prasasti Canggal yang ditemukan di dalam kompleks Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Barat Daya, Kabupaten Magelang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Pallawa. Isinya menceritakan tentang pendirian Siwalingga atau lambang Siwa di daerah Kunjara Kunjadeka atau Kunjara Kunja yang terletak di pulau bernama Jawa Dwipa atau Jawa yang diberkahi dengan banyak emas, dan pembentukan lingga berada di bawah pemerintah Sanjaya. Prasasti ini menceritakan bahwa Jawa Dwipa dahulu diperintah oleh Raja Sana yang bijaksana, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Setelah mangkatnya Sana negara berkabung jatuh dalam perpecahan, pengganti Sana adalah putra Sanaha atau saudara perempuannya yang bernama Sanjaya. Sanjaya menaklukkan daerah-daerah di sekitar kerajaannya dan pemerintahannya yang bijak memberkati tanahnya dengan kedamaian dan kemakmuran bagi semua rakyatnya. Kisah Sanaha dan Sanjaya juga dijelaskan dalam Carita Parahyangan di sebuah naskah yang disusun sekitar akhir abad ke-16. Secara garis besar, kisah dari naskah Carita Parahyangan memiliki kesamaan tokoh dengan prasasti Canggal. Meskipun manuskrip itu tampaknya didramatisasi dan tidak memberikan perincian tertentu tentang periode tersebut, tetapi nama dan tema cerita yang hampir persis dengan prasasti Canggal tampaknya menegaskan bahwa manuskrip tersebut didasarkan atau peristiwa sejarah periode pemerintahan Rakai Penangkaran Kedia Balitung atau rentang antara 760 sampai 910 yang berlangsung selama 150 tahun, menjadi penanda puncak kejayaan dari peradaban Jawa kuno. Pada periode ini marak munculnya seni dan arsitektur Jawa kuno seperti sejumlah candi dan monumen megah didirikan membentang cakrawala, dataran Kedu, dan dataran Kewu. Candi yang paling terkenal adalah Candi Sewu dan Prambanan. Nah, seperti yang telah kami jelaskan di video tadi, seperti itulah sejarah ketiga kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.